Salam hangat pemirsa, jumpa lagi. Kali ini kita bersama Mas Kus Hartono selaku dibilang didengkot dari dalam pojok atau gimana ya. Mungkin kita akan kupas lebih lanjut dan mungkin nanti kita akan lebih lanjut bisa datang ke sana, ke lokasi dalam pojok ya Mas ya. Sehat Mas Kus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas berkat rahmat Allah ya. Yang Maha Kuasa. Ya, kalau gini Mas Kus, kita bicara tentang sosok Bung Karno ya. Kalau kita lihat kan pernyataan-pernyataan beliau tahun terdahulu sebelum menjadi presiden dan juga sudah menjadi presiden, itu ada banyak statement yang dilontarkan beliau ini yang kalau kita melihatnya cukup relevan ya untuk saat ini. Contoh mungkin yang paling yang paling terngiang-ngiang di kita dan mungkin banyak orang tentang pernyataan beliau, perjuanganku lebih mudah saat mengusir penjajah, tapi nanti perjuangan rakyat mendatang akan lebih susah karena akan bertempur dengan rakyatnya sendiri. Kalau Anda melihat seberapa relevan ini ya untuk saat ini, Mas Gus? Kalau menurut saya itu adalah pernyataan supaya kita berhati-hati ya. Jadi supaya kita berhati-hati untuk menghadapi segala persoalan, karena di dalam era yang sudah global seperti ini, penjajahan itu modelnya kan tidak konvensional seperti dulu. Misalkan bawa senjata, mereka menaklukkan kan tidak. Sekarang mereka menggunakan proxy war, menggunakan teknologi informasi, ya kan. Mereka katakanlah cuci otak dan seterusnya. Tapi dividen merahnya tetap dipakai. Nah, itu memang salah satu cara atau ajimat yang paling dahsyat dilakukan oleh penjajah ya divide and impera, yaitu memecah belah. Jadi apapun bentuknya sebenarnya di dalam negeri ini yang berkesan untuk memecah belah, itulah bagian dari sifat-sifat penjajahan. Kemudian kalau kita mau ngomong penjajahan di dalam konteks undang-undang itu disebutkan bahwa penjajahan itu adalah bukan manusia, bukan golongan, bukan negara ya. Penjajahan itu di dalam undang-undang disebutkan adalah sebuah sifat yang bertentangan dengan dua sifat. Apapun itu, kalau bertentangan dengan dua sifat itu, itulah sifat penjajahan. Jadi penjajahan itu adalah sebuah faham, sebuah sifat ya untuk menindas orang lain dengan cara apapun. Itulah yang disebut penjajahan. Dan bisa dilakukan siapa saja ya? Tentu saja, apapun bentuknya. Bisa bercokol kepada perorangan, bisa bercokol kepada organisasi, bisa bercokol kepada apapun itu. Kalau Anda melihat sendiri untuk kondisi saat ini di Indonesia seperti apa? Ya begini, kalau kita tidak elok lah ya kalau menyatakan apa orang atau apa ya, ada penjajah di negara kita. Yang jelas kita berpedoman kepada undang-undang itu, apapun bentuknya, selama itu berlawan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka itu adalah sifat penjajahan. Dan Indonesia dari persepat harus dihapuskan. Yang dihapuskan bukan manusianya, jangan salah. Bukan manusia yang dihapuskan. Lalu untuk apa manusia diciptakan kalau harus dihapuskan? Yang dihapus adalah sifatnya. Bagaimana cara menghapus sifat itu? Ya kalau kita mau jujur, hal yang paling terpenting adalah melalui jalur pendidikan. Jadi sejak dini orang-orang Indonesia disadarkan bahwa para pendiri negara sudah menentukan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Satu. Kemudian dia tahu siapa penjajahan itu, kan begitulah. Kalau selama dia tidak tahu, ya nonsen. Jadi kalau kita pikir lebih jauh, Mas, rumusnya orang menjajah itu kan hanya satu. Jangan sampai yang dijajah sadar kalau dia dijajah. Nah, begitu. Selesai kan? Jadi kalau bisa dia dijajah tapi dia dengan tersenyum. Dia suka dijajah, kan begitu. Yang begitu. Jadi bahaya terbesar itu adalah orang itu. Jadi gini, ada orang itu tahu sesuatu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu.
Ada orang itu tidak tahu sesuatu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak mengerti. Nah, tapi ada orang itu tidak tahu sesuatu, tapi dia mengerti kalau dia tidak tahu. Kan begitu. Yang paling rendah ya, itu tingkatannya kan dia itu tidak tahu, tapi tidak merasa tidak tahu. Atau sebenarnya malah merasa dia udah tahu, padahal dia nggak tahu. Kan gitu. Nah, konspirasi ini kan adalah bagaimana orang tidak sadar kalau dirinya ditindas. Kan begitu. Nah, menyikapi kondisi yang saat ini ya, ini kan hampir rata di seluruh dunia ya, pandemi. Nah, istilahnya Anda secara pribadi menyikapi pandemi ini seperti apa? Apa memang ya itu tadi wujud konspirasi atau gimana? Ya gini ya, menurut saya begini, kebenaran itu hanya milik Allah ya. Kita dalam hidup ini selalu mencari ya, dan kita orang itu kan gini, kalau nyun sewu ya, misalnya gini, ini ahli kamera kan, ada yang namanya sudut pandang, ada yang namanya jarak pandang, ada yang namanya resolusi pandang, kan itu menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, maka kalau menurut saya, kita sebagai bangsa yang berbineka ini, kita harus menghargai siapapun pendapat itu boleh, sepenting punya alasan, kan begitu. Jadi dia mau corona A, B, B secara kemerdekaan berpendapat, kalau menurut saya selama itu punya dasar silakan. Dan dia berani berundang-undang, kan begitu. Nah, dalam ini saya nggak mau bicara corona itu apa-apa ya. Itu monggo lah ya. Cuma kesimpulannya begini kalau menurut saya. Kesimpulannya bahwa untuk menyikapi corona ini kita harus punya satu sudut pandang yang sama dulu. Selama itu tidak sama, maka kita akan beda menyimpulkan dan kita akan beda cara menyikapi. Nah, di Indonesia itu ada kacamata yang sama. Yang ini menurut saya dilupakan. Apa itu? Nah, jadi begini. Ibaratnya kita beragama. Kita itu kan punya kitab suci. Mohon maaf, misalkan saya Nasrani, Masnya Hindu atau Buddha, kita berbicara soal agama. Ketemu nggak? Dengan beda kitab. Bisa ketemu enggak itu nanti? Kalau misalkan ngomong konsep apapun, tapi kitabnya berbeda. Konsepnya berbeda. Cenderung bisa ketemu atau cenderung akan berantem? Kembali lagi tinggal sudut pandangnya lagi. Nah, misalkan begini, sederhana kan ya. Misalkan nyun sewu, misalkan ini ada A. Menurut kitab ini haram. Menurut kita ini halal. Diadu ketemu nggak? Nggak ketemu. Nah, itulah yang namanya kita harus punya pijakan yang sama. Dalam melihat, termasuk melihat corona ini. Selama kita tidak pijakan yang sama, maka kita akan tidak ketemu dan nyikapinya pun nggak beda. Nah, saya menemukan di Indonesia ini ada sebuah yang kita sebut kitab suci. Saya ngambil ini dari seorang kiai ya. Dia mengambil ada kitab suci negara. Kitab suci negara. Bukan kitab suci agama, jangan salah. Nah, kitab suci ini negara ini landasan untuk melihat semua persoalan di Indonesia. Kalau kitab ini ditinggal, alamat siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun jabatannya, kalau meninggal kitab suci, menurut saya jamin salah dia. Karena dia tidak menggunakan dasarnya ini, dasar kitab sucinya negara. Nah, kitab suci negara itulah yang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di Indonesia ini ada satu konsensus yang tidak boleh dirubah, hanya satu. Semua boleh. Mau ngomong Bhinneka Tunggal Ika, mohon maaf, Bhinneka Tunggal Ika itu berada di batang tubuh. Batang tubuh boleh dirubah nggak? Secara undang-undang. Batang tubuh yang pasal-pasal itu loh, yang katanya kemarin diperdebatkan kemarin ya, sempat ya. Bahasanya apa di amandemen. Bisa nggak? Bisa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu berada di pasal 15 ayat 2 bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal. Berada di batang tubuh. Secara konstitusi, kalau DPR MPR sepakat, bisa nggak dirubah itu? Bisa. Merah putih berada di pasal 15. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, batang tubuh, Mas. Kalau mereka sepakat, bisa nggak itu dirubah? Bisa. Mana yang tidak bisa dirubah? Hanya satu, pembukaan undang-undang. Itulah kitab sucinya NKRI.
Kalau itu dirubah, habislah NKRI ini. Itulah yang kita anggap suci, yang sakral. Nah, di dalam kitab NKRI inilah tersebut dasar negara. Pancasila itu kalau mau dikaji, Mas, di dalam pembukaan sampai batang tubuh yang 36%, tidak ada satupun kata Pancasila. Tidak ada. Di mana Pancasila? Tidak ada. Tidak ada kata-kata yang Pancasila dasar. Tidak ada. Kata loh ya, kata Pancasila. Tapi esensi Pancasila ada di dalam pembukaan. Ketuhanan yang itu kan di dalam pembukaan. Nah, itulah konsensus yang sudah final. Yang kita sebut pembukaan undang-undang itu, di sana ada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam Pancasila itu ada tujuan negara. Ada di sana. Dan itu konsensus, tidak boleh dirubah. Di dalam Pancasila itu ada cara mencapai tujuan negara. Termasuk cara menghadapi corona ada di situ. Loh iya. Ada di dalam pembukaan undang-undang dasar itu. Gitu. Jadi ada satu cara yang menjadi landasan bangsa Indonesia menghadapi cara apapun. Cara pondasi maksud saya ini. Itu. Siap. Ini saya jadi malah membuka ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada di sini ya? Ada di dalam pembukaan undang-undang itu. Nah, pembukaan undang-undang ini yang tidak banyak dikaji. Orang hanya selalu mengembarkan dasar negara. Saya sekarang tanya, dasar enak tujuannya nggak ada. Apa artinya? Kalau tidak ada tujuannya, untuk apa kita? Dasarnya ada, tidak ada tujuannya. Dan lebih ngeri lagi, orang tidak tahu tujuan ini mau kemana. Atau orang saling mempersepsikan punya tujuan sendiri-sendiri. Ngeri nggak? Nah, ngeri nggak? Nah, untuk itu para pendiri negara sebelum dikenal sudah sepakat ini loh tujuan negara. Jret. Jadi semua kebijakan, semua kita harus tidak boleh bertentangan dari frame yang telah ditentukan oleh para pendiri negara. Sayangnya orang sudah mulai tidak ingat, sudah tidak sadar kemana kapal NKRI ini harus berlabuh. Ngeri kan? Ibarat mohon maaf, naik motor, naik mobil ya, ada penumpang banyak, kemana kita? Jurang. Berarti Mas Kus melihat kondisi saat ini tatanannya seperti itu ya? Masih belum, istilahnya masih belum menemukan entah itu nahkoda, entah itu supir yang bener-beneran ya? Monggo lah ya, kita di dalam hal ini kita saling introspeksi diri sendiri. Kita tidak elok lah. Yang jelas kita hanya mengingatkan. Sambil ngopi nggak apa-apa ya. Inilah arah tujuan kapal NKRI yang harus berjalan lurus. Dan ini sudah konsensus nasional, maka ini harus disadarkan anak sejak kecil. Karena anak itu nanti akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi penentu. Dia harus paham tentang ini. Kemudian dia harus tahu bagaimana cara meraihnya. Ada di dalam pembukaan itu. Jadi dasarnya ada, tujuannya ada, cara meraih pun. Cara meraihnya ada. Komplit berarti ya? Komplit. Ini namanya kitab suci harus komplit. Ada dasarnya, ada caranya, ada tujuannya. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Ini mungkin yang memang belum pernah dikaji ya. Rata-rata mungkin memang kita terlalu panjang ke dalam UUD-nya ya, undang-undang dasarnya ya. Kalau saya melihat kalau mau jauh ke belakang begini Mas. Ini mohon maaf ya. Ini ada kajian bahwa Eropa sebelum abad ke-15 itu kan mereka sebenarnya gelap kan, terbelakang, ya kan? Sebelum abad 15, iya. Kita abad 12 sudah punya negara. Sudah punya. Ya, namanya Majapahit. Abad 6 sudah punya negara, yang namanya Kedatuan Sriwijaya. Jadi kita itu sudah punya organisasi besar, kita udah canggih di abad-abad itu. Ya kalau ke belakang lagi misalkan ada cerita misalkan di kitab Ramayana itu Jawa Dwipa. Jadi Jawa Dwipa itu disebutkan dalam kitab Ramayana yang ditulis kira-kira 200 tahun sebelum Masehi. Ada
ada sebuah tempat yang sangat indah, yang sangat maju, masyarakatnya yang namanya Jawa Dripa. Nah, kembali ke Eropa. Jadi kalau menurut kami ya, kebangkitan Eropa ini kan abad ke-15. Revolusi industri ya. Iya, dimulai dari Renaissance itu, kebangkitan ya, paham-paham itu. Nah, Eropa itu bangkit dengan dua ciri diantaranya. Memisahkan ilmu pengetahuan dengan Tuhan. Ya kan? Ya kan? Dipisahkan kan? Sains dan Tuhan. Sains dan Tuhan. Artinya apa? Secara ilmu Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan tidak dibuktikan. Ya. Simpulannya mereka hanya positivisme. Semua berdasarkan otak ya, akal, logika. Kebenaran adalah logika. Sesuatu yang tidak dibuktikan dengan logika, dengan kebenaran, maka itu dianggap tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Nah, disinilah sebenarnya awal mula munculnya globalisasi. Pemikiran ini kemudian mengglobal menjadi dunia. Kemudian orang-orang di dunia banyak semua yang berpaham logika. Globalis ya. Globalis. Kemudian jadilah yang namanya paham materialisme. Liberalisme. Komunisme jatuh kembali ke materialisme. Pahamnya materialisme. Jadi semua materi. Semua berdasarkan. Nah, orang Indonesia kita kalau mau melihat ke belakang, kalau mau jujur, mohon maaf Mas, pendidikan hari ini yang namanya universitas, sekolah-sekolah itu dari mana asalnya? Kalimat jujur, itu kan buatan penjajah, ya kan? Sebelum itu kita sudah punya sekolah yang namanya padepokan, paguron, itu pesantren, asrama. Apa yang diajarkan? Mereka mengajarkan dua hal, kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Namanya ada ilmu nalar, ada ilmu budi, ada intelektual, ada intuitif. Jadi dua itu digabungkan antara kecerdasan logika dan kecerdasan hati. Nah, ini sebenarnya sudah diajarkan di dalam pendidikan kita kuno. Begitu masuk pendidikan modern, mulai itu ditinggalkan semua kepada logika. Nah, dari sinilah sebenarnya awal dari kehancurannya, mohon maaf ya, orang-orang timur. Karena orang timur itu orang yang lebih mengedepankan adalah rasanya. Namun demikian kita melihat ini akan habis di tahun abad 21 ini. Karena mereka hanya bertahan 500 tahun. Jadi Eropa itu hanya akan bertahan 500 tahun dan abad 21 ini mereka akan menjadi negara kedua. Oh no. Kalau kita tadi menyinggung 500 tahun, ada juga tentang Sabdo Palon bagi janji itu ya. Itu kan per 500 tahun. 500 tahun. Apa itu juga masuk bagian itu tadi? Ya kalau menurut saya, ya ini saya berpendapat ya. Iya. Artinya kan begini. Sabdo Palon itu sebenarnya yang dikembalikan ilmu budi. Betul. Budi. Lah budi itu kan di sini. Itu bukan ilmu Buddha. Ya Buddha itu berawal dari budi juga. Jadi artinya manusia harus kembali kepada sini dan sini. Itulah yang diistilahkan oleh Sunan Kalijogo, yaitu orang-orang itu orang-orang. Harus disambung antara kepala dan hatinya. Maka disambung dengan kayu jati hayun, hidup. Nah, itu hidupnya manusia itu harus seimbang antara pikiran dan hati. Nah, ini kalau dikembalikan, kalau ngomong sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ini masalah ini apa masalah? Masalah hati. Masalah hati. Ya, inilah yang kemudian saya meyakini nanti globalisasi akan muncul globalisasi positif dunia. Dan ini yang berperan adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu artinya ini menurut beberapa kajian bahwa kemajuan teknologi ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi dengan itu akan membawa dampak negatif, kerusakan alam, moral dan seterusnya. Gitu. Nanti manusia akan kembali lagi, dia butuh mencari kebahagiaan hidup, ternyata materi tidak bisa mencukup, maka harus kembali kepada ketuhanan sesuai agama dan keyakinan. Disinilah Pancasila seperti diimpikan Bung Karno akan menjadi mercusuar dunia. Indonesia menjadi pusat perdamaian dunia dengan Pancasila. Dengan Pancasila. Iya. Dan itu akan terjadi apa 2045 ya? Nah, 2045 tapi mulainya 2021 ini.